Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi bersama saya Hermita. Kami akan menyajikan kabar terkini seputar Surian yang telah kami rangkum dalam kabar Surian hari ini. Pemirsa, kabar hari ini kami sajikan. Pansus DPRD Surian lakukan survei di 5 kecamatan. Tindak lanjut LKPJ Bupati. Ketua DPRD Surian harap PAD terrealisasi. Ketua DPRD Surian apresiasi perolehan WTP. Kejari siap dampingi DPRD Surian berkaitan masalah hukum, perdata, dan tata usaha. Pemadaman sering terjadi. DPRD Surian harapkan pihak PLN segera atasi. Tim Pansus DPRD Surian gelar paparan dengan pihak eksekutif. DPRD Surian ingatkan SOPD untuk jalin kerjasama dengan kejaksaan. Pemirsa, kabar pertama kami awali dari Pansus DPRD Surian lakukan survei di 5 kecamatan. Tindak lanjut LKPJ Bupati. Pansus DPRD Surian lakukan survei di 5 kecamatan tindak lanjut LKPJ Bupati. Ketua Tim Pansus LKPJ Bupati Rudi Hartono bersama anggota melakukan survei lapangan untuk menindaklanjuti LKPJ Bupati tahun 2020. Panitia khusus Pansus pembahasan rancangan peraturan daerah Raperda tentang pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah Surian tahun anggaran 2020 telah melaksanakan survei di 5 kecamatan dalam rangka menindaklanjuti laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Bupati Surian. Ketua Pansus Rudi Hartono mengatakan sebagai tim kerja pembahasan Raperda tentang pertanggungjawaban APBD Surian tahun anggaran 2020 pada tahapan ini pihaknya telah melaksanakan survei lapangan di beberapa kecamatan yang ada di Surian, yakni Kecamatan Suling Tambun, Kecamatan Hanau, Kecamatan Surian Hulu, Kecamatan Surian Tengah, dan terakhir hari ini di Kecamatan Surian Hilir. Dikatakan pihaknya sebagai tim Pansus telah melaksanakan survei lapangan di 5 kecamatan dan terakhir hari ini di Surian Hilir, Kuala Pembuang, tepatnya di Jalan Lingkaran Kota, untuk mencari kesesuaiannya dengan laporan yang tertuang pada LKPJ. Politisi PDIP ini menjelaskan dalam melakukan peninjauan lapangan tersebut, pihaknya lebih memprioritaskan bangunan atau infrastruktur yang berskala besar, dalam artian lebih banyak mengeluarkan anggaran seperti bangunan pasar di Kecamatan Hanau, sehingga nantinya akan disinkronkan pada laporan LKPJ tersebut dan dibahas bersama pemerintah daerah. Rudi Hartono menjelaskan catatan-catatan yang ada di tim Pansus pada saat di lapangan nantinya akan kita bahas bersama pemerintah daerah dengan tujuan untuk menyinkronkan setiap laporan LKPJ tersebut sebelum kami keluarkan rekomendasi. Dalam tim Pansus dan surveinya di mana-mana aja sudah Pak? Kami ke Suling Tambun, Manjul, Rantau Pulut, dan Hanau dan Usuk, kemudian di Kuala Pembuang. Ini sudah kita laksanakan dan hari ini terakhir kita ke lapangan dari tim Pansus. Mungkin besok dalam pembahasan bersama TAPD-nya. Garis besarnya apa Pak? Kira-kira dalam kalau untuk garis besarnya semua yang ada di LKPJ itu berkaitan dengan yang menggunakan anggaran yang lumayan besar, itulah yang kami kami datangi bersama tim Pansus. Untuk bangunannya Pak, bangunan apa yang lebih? Bangunan kita fokusnya pada infrastruktur itu berkaitan dengan jalan, kemudian pembangunan mungkin ada pasar kemarin juga yang di Hanau, kemudian juga di sini tadi ada berupa semenisasi dan normalisasi tentang irigasi. Nah itu kan tadi kerja dari tim Pansus ini kan untuk mencari kesesuaiannya ya Pak. Nah ya. Untuk ada temuannya atau gimana ini Pak? Untuk sementara kita belum ada menemukan sesuatu, tapi besok kita ada berkoordinasi dengan TAPD yang terkait untuk mensinkronisasikan catatan-catatan yang ada di tim Pansus.
Tadi ada rapat kawan-kawan itu bahas untuk apa, Pak? Untuk rapat dengan kawan-kawan itu mempersiapkan untuk pembahasan besok. Dari Kuala Pembuang Kabupaten Surian, Tim Liputan CRTV mengabarkan. Pemirsa, kabar selanjutnya, Ketua DPRD Surian harap PAD terrealisasi. Ketua DPRD Surian Julie Eko Prasetyo harapkan pendapatan asli daerah dapat terrealisasi, jangan sampai terjadi seperti tahun sebelumnya yang sangat rendah. Ketua DPRD Surian Julie Eko Prasetyo mempunyai hal yang utama yang harus diperhatikan oleh Pemkab Surian, yaitu masalah berkaitan dengan pendapatan asli daerah Surian tahun 2021. Ketua Dewan mengharapkan agar hal ini menjadi atensi dari Pemkab Surian karena realisasi PAD tahun lalu masih rendah. Ketua Dewan berharap semua sektor bisa bekerja sama menggali dan meningkatkan PAD yang bisa dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin. Lembaga DPRD Surian menurut Ketua sudah menyampaikan beberapa kali bahwa DPRD Surian siap bekerja sama dengan Pemkab Surian untuk meningkatkan pada Surian. Dampak rendahnya PAD pelaksanaan program pembangunan tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Dari Kuala Pembuang Kabupaten Surian, Tim Liputan CRTV mengabarkan. Pemirsa, kabar selanjutnya, Kejari siap dampingi DPRD Surian berkaitan masalah hukum perdata dan tata usaha. Kejaksaan Negeri Surian menyatakan siap untuk memberikan pendampingan maupun pengarahan kepada seluruh anggota DPRD Surian yang berkaitan dengan masalah hukum perdata dan tata usaha. Kepala Kejaksaan Negeri Surian Romi Rojali mengatakan jajaran DPRD Surian mempunyai fungsi-fungsi yang salah satunya adalah fungsi legislasi. Mereka mempunyai kewenangan untuk membentuk atau membuat peraturan daerah dalam prosesnya. Perda tersebut tidak boleh bertentangan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya. Selain itu, masalah hukum perdata dan tata usaha apabila jajaran DPRD Surian meminta bantuan pihak kejaksaan akan siap membantu. Ketua DPRD Surian Julie Eko Prasetyo sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih apa yang dilakukan oleh Kejaksaan Surian dalam hal masalah hukum perdata maupun tata usaha, terlebih kalangan politik yang ada di DPR sangat minim pengetahuan terhadap hukum perdata maupun tata usaha. Mereka punya kewenangan untuk membentuk atau membuat peraturan daerah. Nah, peraturan daerah ini tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya atau peraturan perundang-undangan lainnya. Nah, disitulah kami bisa berperan mendukung untuk tupoksi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini, khususnya di Kabupaten Surian. Nah, selain itu ada juga misalnya mantan anggota dewan, ada yang masih memiliki aset seperti mobil atau rumah dinas. Nah, kalau mereka menagih kadang-kadang susah, jadi bisa kerjasama dengan kami. Jadi kami bisa melaksanakan itu dan mereka akan taat. Dari Kuala Pembuang Kabupaten Surian, Tim Liputan CRTV mengabarkan. Pemirsa, kabar selanjutnya, pemadaman sering terjadi. DPRD Surian harapkan pihak PLN segera atasi. Ketua Komisi A Hadi Nur mengharapkan kepada pihak PLN agar dapat mengatasi sering terjadinya pemadaman listrik yang ada di Kecamatan Danau Sembulu jika adanya angin kencang, terlebih banyaknya ranting pepohonan yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan listrik. Sering terjadinya pemadaman listrik yang ada di wilayah Kecamatan Sembulu. Hal ini sangat dikeluhkan oleh warga setempat. Karena itu, Komisi DPRD Hadi Nur mengharapkan agar pihak lain dapat merespon hal tersebut. Sering terjadinya pemadaman listrik apabila terjadi angin kencang maupun hujan. Untuk itu, pihaknya berharap agar PLN dapat mengatasi hal tersebut. Listrik merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi warga apabila terjadi pemadaman. Tentunya berdampak terhadap ekonomi warga maupun dampak lainnya. Saat ini di Kabupaten Surian hampir semua kecamatan sudah terrealisasi listrik, meski ada sebagian desa yang masih belum terjangkau oleh listrik. Namun pemerintah terus berusaha agar warga dapat menikmati listrik meski hanya menggunakan tenaga surya.
Kalau untuk kita daerah Kecamatan Danau Sembulu, Srian Raya itu protokol kesehatan berjalan sesuai dengan WHO dunia sebenarnya. Kan jadi untuk menjaga artinya penularan kluster baru untuk COVID ini memang itu dimaksimalkan oleh masyarakat di sana, aparat desa dari kemarin sebenarnya, dan bahkan sekarang pun belum ada indikasi lagi kluster terbaru untuk penularan COVID-19 di Sembulu itu. ya, khusus Danau Sembulu. Artinya kesehatan masyarakat tinggi di daerah tersebut. Iya, kesehatan masyarakat memang sangat tinggi sekali, antusias sekali untuk menjaga protokoler kesehatan. Kalau dari segi jalan menuju ke Sembulu atau Dari Kuala Pembuang Kabupaten Surian, Tim Liputan CRTV mengabarkan. Pemirsa, kabar selanjutnya, Ketua DPRD Surian apresiasi perolehan WTP. Ketua DPRD Surian Julieko Prasetyo mengapresiasi prestasi yang diraih pemerintah Kabupaten Surian, di mana untuk tahun ini Kabupaten Surian mendapat opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari BPK Perwakilan Kalimantan Tengah yang diperoleh Kabupaten Surian pada tahun ini diapresiasi oleh Ketua DPRD Surian Julieko Prasetyo. Dirinya berharap Pemkab Surian dapat terus mempertahankan sehingga penyampaian laporan keuangan berikutnya tidak ada temuan penyimpangan atau kecurangan, pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berdampak adanya penyimpangan atau tindak pidana yang menyebabkan kerugian keuangan daerah. Selaku Ketua DPRD Surian, dirinya mengapresiasi apa yang dilakukan Pemkab Surian dengan mendapat WTP atau LKPD tahun anggaran 2020. WTP yang didapat berkat kerja keras Pemkab Surian bersama jajarannya yang telah berusaha dalam pencapaian tersebut. Ketua DPRD Surian Julieko Prasetyo berharap Pemkab Surian tidak boleh berbangga diri atas capaian tersebut, sebab masih banyak tugas yang harus tetap diselesaikan, baik itu masalah ekonomi, budaya, pendidikan, dan kesehatan. Dari Kuala Pembuang Kabupaten Surian, Tim Liputan CRTV mengabarkan. Pemirsa, kabar selanjutnya, Tim Pansus DPRD Surian gelar paparan dengan pihak eksekutif. Tim Pansus DPRD Surian menggelar paparan dengan pihak eksekutif terkait adanya beberapa temuan di lapangan di 5 kecamatan yang ada di Kabupaten Surian, di antara adanya beberapa ruas jalan yang rusak maupun spam yang tidak berfungsi maupun proyek yang tidak selesai. Tim Pansus DPRD Surian terhadap LKPJ menggelar paparan terkait adanya beberapa temuan yang dilakukan tim Pansusnya. Dalam paparan tersebut, tim Pansus meminta keterangan kepada pihak eksekutif terkait adanya proyek yang belum selesai, kemudian spam yang tidak berfungsi maupun beberapa ruas jalan yang boxnya mengalami kerusakan. Selain itu, tim Pansus juga memperbanyak adanya PNS yang pindah tugas Kabupaten Surian lain sehingga hal tersebut dapat merugikan Pemkab Surian. Adanya penjelasan dari pihak eksekutif terkait hal tersebut agar permasalahan dapat terang benderang sehingga tidak ada permasalahan. Tim Pansus DPRD Surian berharap LKPJ Bupati tahun 2020 akan memberikan rekomendasi tersebut pada sidang paripurna berikutnya. Rapat antara tim Pansus DPRD dengan pihak eksekutif dipimpin oleh Ketua Tim Pansus Rudi Hartono. Dari Kuala Pembuang Kabupaten Surian, Tim Liputan CRTV mengabarkan. Pemirsa, kabar selanjutnya, DPRD Surian ingatkan SOPD untuk jalin kerjasama dengan kejaksaan. Ketua DPRD Surian Julieko Prasetyo mengharapkan Pemkab Surian agar bisa melakukan kerjasama dengan pihak Kejaksaan Surian melalui organisasi perangkat daerah sesuai dengan tugasnya masing-masing. Jajaran DPRD Surian belum lama ini menjalin kerjasama dengan pihak Kejaksaan Surian terkait masalah hukum perdata dan tata usaha negara. Ketua DPRD Surian Julieko Prasetyo mengatakan Pemkab Surian perlu adanya kerjasama dengan pihak Kejaksaan Surian melalui SOPD masing-masing. Salah satu SOPD yang sangat potensial
untuk menjalin kerjasama tersebut adalah Badan Pengelola Perpajakan dan Retribusi Daerah Surian. Seringkali disampaikan dalam rapat-rapat ketika penagihan pajak tersebut, wajib pajak sering tidak bayar. Ketua DPRD Surian Juleiko Prasetyo berharap adanya kerjasama maka gerakan untuk melakukan penagihan pajak akan menjadi semakin kuat. Karena dengan adanya orang yang betul-betul spesifik dalam bidang hukum penarikan pajak semakin kuat. Dari Kuala Pembuang Kabupaten Surian, Tim Liputan CRTV mengabarkan. Pemirsa, demikian kabar Surian hari ini. Saya Hermita beserta kru redaksi yang bertugas mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas dan salam CRTV.